Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji reguler 2022 sebesar Rp45 juta. Usulan ini mengemuka dalam rapat kerja Menteri Agama bersama Komisi 8 DPR Rabu lalu. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyebut, komponen biaya tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup selama di Arab Saudi, sebagian akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya visa dan biaya tes PCR di Arab Saudi. Perihal usulan BPIH reguler dan khusus tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Ringkasannya dari usulan anggaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, haji reguler. Usulan anggaran BPIH tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi disusun dengan prinsip sebagai berikut. Usulan kenaikan biaya perjalanan haji ini naik Rp1 juta dibanding tahun sebelumnya, tapi naik Rp10 juta dibandingkan sebelum pandemi, yaitu Rp35 juta per orang pada 2019. Namun, pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia saat ibadah haji 2020 dan 2021. Saya lihat di beberapa percakapan grup kita, saya sudah mulai menyebutkan angka yang kita bahas ini, dan mereka sebenarnya tidak keberatan. Cuman yang mereka pertanyakan justru mekanisme beberapa poin, karena ini poin kedua saya. Jadi poin pertamanya, tolong Pak Dirjen sosialisasinya kalau bisa sudah mulai dilaksanakan termasuk oleh anggota DPR. Itu yang penting. Sementara itu, pemerintah menyiapkan 3 opsi terkait penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi, yaitu pertama, dengan kuota penuh, kedua, skenario kuota terbatas, atau yang ketiga, tidak memberangkatkan jemaah haji. Yang pertama yaitu kuota penuh, lalu kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jamaah sama sekali sebagaimana 2 tahun yang lalu. Namun hingga kini, pemerintah Arab Saudi belum memberi kepastian soal ibadah haji 2022. Tim Liputan, Kompas TV. Selengkapnya terkait rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji menjadi Rp45 juta. Kita bahas bersama Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Jaja Jailani. Pak Jaja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaja, jadi gimana ini pemerintah menjelaskan rencana kenaikan biaya perjalanan haji tahun 2022 karena dibandingkan dengan sebelum pandemi lumayan besar ya, gapnya ya ada 10 jutaan ya? Iya, betul Mbak. Terima kasih Mbak Sofi yang alhamdulillah pada masalahnya kita dapat tiba. Yang pertama, bagaimana tadi kita ada mendengar video yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kenaikan haji tahun 2022 ini sebagaimana telah diumumkan oleh Pak Menteri. Ini adalah merupakan usulan dari pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Dan ini memang tidak bisa dihindari, tetapi kita, Kementerian Agama dalam hal ini, mengajukan kepada DPR untuk pembahasan. Kenaikan ini adalah yang terbesar adalah biaya prokes, Mbak. Di mana biaya prokes ini yang tahun lalu tidak ada. Nah, di mana tahun ini biaya prokes itu hampir sebesar, yaitu sebesar 7,5 juta, 7.699.625. Mengapa ini ada biaya prokes? Karena kita haji tengah pandemi, di mana Saudi juga dengan mempergunakan atau dengan prokes yang sangat ketat. Itu tidak bisa dihindari. Yang kedua adalah berkaitan dengan kenaikan nilai kurs. Yang ketiganya adalah berkaitan dengan kenaikan biaya penerbangan dan juga biaya operasional di luar negeri maupun di dalam negeri. Gitu, Mbak. Oke, tapi dari komponen-komponen harga-harganya yang diajukan oleh Kementerian Agama kepada DPR itu betul-betul sudah tidak ada yang bisa ditawar, tidak ada yang bisa lebih dibikin irit, begitu Pak Jaja? Ini adalah Mbak, tergantung nanti pembahasan dengan DPR, yang di mana dana haji tahun 2022 yang kita ajukan ini, bagaimana Undang-Undang Nomor 34 dan juga PP 5 tahun 2018, bahwa
pemerintah di dalam penetapan BPH tahun 2022 atau setiap tahunnya ini dibahas bersama-sama dengan DPR. Ini berpengajuan tentunya akan menjadi bahasan bersama-sama dengan DPR nanti, dan juga harapkan masukan juga dari masyarakat kepada DPR, sehingga nanti akan ketemu nanti nilai yang ideal penyelenggaraan ibadah haji yang tentunya yang diharapkan oleh masyarakat dan juga dengan melihat kondisi real di lapangan. Itu, Mbak. Nah, ini kan memang ada jendela waktu untuk masyarakat menyampaikan aspirasi terkait dengan harga baru yang diajukan pemerintah mengenai ibadah haji ini. Tapi saya bayangkan saat ini pasti banyak sekali nih Pak, yang masyarakat menyatakan keberatan dengan harga sekitar 45 juta rupiah. Pertanyaannya kemudian satu, apakah Kementerian Agama sudah siap dengan respons ini dari masyarakat? Kira-kira bagaimana kira-kira bagaimana addressing the problem ini kepada masyarakat? Dan yang kedua, gimana caranya supaya jemaah calon haji itu tidak kemudian merasa terbebani dengan kenaikan biaya ini? Ya. Di dalam penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana tadi Undang-Undang 34, Mbak, bahwa yang pertama adalah sumber penyelenggaraan ibadah haji itu kan ada beberapa hal. Yang pertama adalah BP, Pak ya. BP ini adalah uang yang disetorkan oleh jamaah. Yang kedua adalah APBN, yang ketiga nilai manfaat dan efisiensi dan sumber lain yang sah. Nah, untuk BP tahun 2022 ini yang ada kenaikan ini menjadi bahan diskusi nanti dengan menjadi bahasan dengan DPR, di mana ada dana jamaah yang dikelola oleh BPKH, Mbak. Nah, ini pun akan menjadi diskusi juga bahan bahasan dengan DPR. Itu, Mbak. Oke, jadi masyarakat silakan kalau misalkan memang ada yang hendak disampaikan, ini saat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi mengenai harga baru ibadah haji ini, baik kepada Kementerian Agama maupun kepada DPR sebagai wakil dari masyarakat. Begini, tapi Pak Jaja, pasti juga akan ada sekelompok masyarakat yang berapapun biayanya siap deh, yang penting saya berangkat. Nah, pertanyaannya kemudian, bisa nggak kalau masyarakatnya sudah siap dengan dananya, ada kepastian berangkat nggak? Gini, Mbak, dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak melihat bahwa orang yang memiliki uang untuk berangkat terlebih dahulu. Di sinilah adanya dengan SISPOHAP, sistem informasi terpadu. Oke. Di mana jamaah mengikuti antrian sebagaimana yang telah ditetapkan, ya dengan urut kacang itu, Mbak. Jadi, jadi tetap harus urut kacang ya? Tetap harus urut kacang, Mbak. Baik, tapi untuk tahun 2022 ini kira-kira prediksinya gimana, Pak? Nah, untuk penyelenggaraan haji tahun 2022 ini, kita sampai hari ini masih menunggu otoritas Saudi Arabia untuk mengumumkan berapa diberikan kuota kepada Indonesia. Oke. Tentunya kita berharap, Mbak, dengan pemberangkatan tahun 2022 ini yang kita sudah 2 tahun tidak berangkat, mudah-mudahan di tahun 2020 jadi berangkat dengan kuota yang lebih banyak lagi. Tetapi tidak bisa dihindari karena di masa pandemi kita menunggu bagaimana otoritas Saudi mengumumkan. Baik, jadi kita nantikan informasi yang diberikan oleh Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi, apakah betul akan membuka kuota haji untuk Indonesia atau tidak. Pak Jaja, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya. Baik, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Semoga sehat selalu kita. Terima kasih.